Nah, kali ini kita mau ngobrol santai lagi sama Mas Faisal. Kalau Anda mau bikin minimarket baru atau mau layout, ya kan, misalnya dia udah punya toko, kemudian di recovery, nah biasanya ini Mas Faisal yang bikinin semua yang berkaitan dengan layout ruangannya. Oke, Sal. Nah, Sal, biasanya nih sebelum konsumen datang atau ada klien nih untuk nge-layout minimarketnya, itu pertama kali apa yang dibutuhkan oleh Faisal? Yang pertama itu adalah denah dari ruangan tersebut, Pak. Jadi kita harus tahu denah panjangnya, ya. Oke. panjang, lebarnya, terus misal ada tiangnya, jarak antar tiang berapa, pintunya di sebelah mana, terus mau yang difungsikan itu di bagian mana dan yang tidak bagian mana, itu harus kita koordinasikan dengan ownernya. Owner. Jadi panjang itu kan panjang depan, lebar belakang. Itu yang pertama nih. Ya, yang pertama. Yang kemudian nanti ada pintu di sebelah mana, ada kacanya atau tidak, itu penting juga ya. Penting juga, Pak. Kemudian tiang-tiang itu juga harus clear ya. Harus clear. Karena untuk menentukan berapa jaraknya itu. Takutnya kalau kita tidak tahu jarak antar tiang, truk ini nanti akan tidak berfungsi dengan baik. Misal ada jalan yang tertutup, kayak gitu, atau akses dari rak sendiri tertutup oleh tiang. Jadi ini harus clear banget ya. Clear. Ukuran antar tiang berapa, benar. Tiangnya pun juga harus clear ya. Panjang kali lebarnya berapa ya. Nah, yang biasanya kalau yang di dinding itu kan juga ada tiang tuh, Sal, kolom. Itu juga harus clear juga ya, harus ketebalannya berapa. Kecuali kalau dia tebalnya mungkin kurang dari 10 cm. Itu bisa kita lewatkan saja. Bisa raknya bisa di depan saja. Ya, kalau terlalu lebar kan otomatis akan makan tempat. Kalau raknya terlalu di depan. Berarti raknya harus terpisah ya. Nah, karena memang seringkali nih para pelaku retail ini kan karena nggak ngerti yang kayak gini, akhirnya dia minta dibuatkan dibuatkan layout. Ternyata pas barang sampai nggak sesuai. Jadi kadang dipasang ada lebihnya, dan nggak cocok gitu ya. Kadang nutupin tiang dan sebagainya. Oke, berarti yang pertama itu kan denah ruangan harus benar-benar lengkap semua ya. Sampai ke ini juga ya, berarti ke dapur, kamar mandi ya. Di mana penempatannya di mana? Harus sesuai. Jadi memang konsumen ini memang harus kasih data yang lengkap. Kalau data nggak lengkap, kita nggak bisa pastikan itu sesuai dengan itu. Oke, ini sudah ada nih, Sal ya. Ini ukuran denah sudah oke. Nah, kemudian kira-kira apa saja perlengkapan yang akan dimunculkan di layout minimarket ini, Sal? Oke, biasanya kalau di penawaran awal kita biasanya berikan full pack. Jadi nanti dari meja kasir, rak rokok, terus nanti ada rak minimarketnya, ada single double. Rak minimarket, rak single double N. Siap. Terus nanti kita juga buatkan juga di situ posisi untuk freezernya di mana, freezer di mana. Kalaupun owner itu mau, nanti juga kita bisa sediakan. Terus ada perlengkapan yang lainnya juga seperti keranjang mirani atau keranjang belanja. Keranjang mirani. Keranjang tarik, bisa juga dengan troli kalau misalnya tokonya besar. Terus juga biasanya kita lengkapi dengan rak promo. Rak promo. Atau bisa juga ada standing floor yang di bawah standing floor, gitu. Terus biasanya kita juga ada perlengkapan tambahan lainnya seperti meja di atas freezer. Biasanya kan untuk meja di atas freezer. Biasanya kita berikan itu untuk akrilik siap seduh. Jadi kalau di tempat minimarket ini berpotensi untuk menjual minuman siap seduh, nanti kita akan sediakan. Jadi kayak kopi ya? Minuman kopi yang hangat gitu ya, coklat yang hangat gitu ya? Jadi, berarti itu bisa di atas freezer ya? Bisa. Di atas freezer yang es krim gitu ya? Nanti kita custom meja. Custom. Ya. Bisa. Jadi udah kelihatan cakep banget itu ya? Udah cakep. Berarti ini bukan yang rak freezer yang itu ya? Kan ada juga tuh rak freezer yang model apa tuh namanya, basket gitu ya? Untuk roti biasanya itu, atau snack itu juga bisa. Biasanya kan ada dua tuh. Nah, yang satu difungsikan itu, yang satu nanti kita custom untuk rak siap seduh. Ini kan tujuannya untuk berarti ya, efektivitas tempat aja ya. Biasanya kan kadang ada penempatan sendiri. Tapi ini kalau seandainya memang di atas es krim masih ada, kalau seandainya tempatnya mepet gitu, bisa di atas es krim bisa dimanfaatkan ya. Manfaatkan di tempat di atas freezernya itu. Nah, berarti kan sudah ada nih beberapa alat ya. Ada meja kasir, ada rak rokok,
rak minimarket, kemudian ada layout freezer, showcase cooler dan sebagainya. Oke, sekarang kalau kita bicara nih Sal, ukuran tokonya di bawah 50 meter persegi, kira-kira rak pinggirnya yang cocok tinggi berapa? Kalau saya sih biasanya menggunakan 170 sih Pak. 170, oke. Yang pinggir, kalau yang tengah nanti bisa pakai 120. 120, ya. Kalau yang kecil mestinya idealnya begitu ya, 170, 120. Kemudian kalau tokonya agak gede, Sal, 100 meter ke atas soalnya. Kalau 100 meter bisa pakai 180. Oke, 180. Yang pinggir, yang tengah 150. 150. Ya. Nah, kemudian ini ngaruh nggak sih Sal ketika Faisal ngedesain nih dengan luasan yang kecil, dengan luasan yang besar tuh penggunaan raknya, legnya itu loh Sal. Lebarnya juga berpengaruh Pak. Gimana? Kalau Faisal nyaranin gimana? Kalau legnya yang kalau toko kecil misalnya kita bicara 20-30 meter. Itu paling pakai yang paling kecil aja sih Pak, 30-25. 30-25. Jadi yang bawah 30, yang atas nanti 25. Kenapa? Pertimbangannya apa kira-kira? Karena kalau itu terlalu lebar akan makan banyak tempat Pak. Belum tentu juga barang yang dipajang itu akan sesuai. Takutnya kalau lebar nanti aneh Pak pajangannya. Cuma di depan doang. Jadi belakangnya kosong. Apalagi kalau modalnya terbatas. Nah, itu. Kecuali kalau modalnya banyak, oke aja. Tapi sebenarnya lebih cocok rak kecil aja ya. 30-25 itu kan kayak ya kalau kita sebut merek nggak apa-apa ya, kayak di Indomaret ya. Indomaret itu kan 30-25 legnya misalnya gitu ya. Nah, kalau seandainya 100 meter leg bisa pakai 35-30. Oh, bisa pakai 35-30 minimal ya. Nah, rata-rata selama ini kalau yang supermarket pernah garap kita Sal ya, itu berapa legnya Sal? Pernah juga yang custom itu 50 Pak leg bawah. 50 leg bawahnya, atasnya 45. Paling lebar. Sebenarnya paling lebar di kita itu adalah 45-40 Pak. Oh, 45-40. Waktu itu memang ada custom segitu. Ada custom ya, karena ini permintaan khusus. Permintaan khusus. Karena pembeliannya juga banyak kan, jadi gede, ya. pabrik kita bisa menyediakan. Oh, oke. Nah, jadi kalau dari sisi layout ini berarti pengaruh banget ya, tinggi rak, kemudian pertimbangannya apa Sal? Kira-kira kalau seandainya tadi pinggir 170, kenapa nggak 2 meter kalau yang toko kecil? Kalau toko kecil kan Pak, sebenarnya nggak pengaruh toko kecil dan toko besar sih. Nggak pengaruh. Jadi kalau kita ngambil itu kan kalau terlalu tinggi juga kita nggak bisa Pak. Kecuali memang kesepakatan di awal adalah rak ini request lebih tinggi karena di atas untuk menaruh stok. Gudang. Menaruh stok. Jadi karena mereka nggak punya gudang. Nggak ada gudangnya. Jadi kita sarankan untuk rak yang lebih tinggi. Di atas untuk menaruh stok-stoknya. Kalau seandainya tadi rak double 120, 150, kira-kira pertimbangannya apa? Kalau kecil kan Pak, masih biar kelihatan lebih luas sih Pak. Jadi yang orang masuk kita juga bebas. Ya, jadi pas ketika orang masuk ini kelihatan toko lebih gede ya, luas ya. Iya, lebih luas. Kalau 150 sumpok sebenarnya. Iya, penuh. Jadi penuh rak gitu loh Pak nanti tuh. Jadi nggak estetik. Selama ini pernah mendesain layout minimarket yang paling gede berapa Sal? Kemarin Pak yang di Brebes itu 1.800 ya. Itu berapa kali desain ya? Udah berkali-kali itu Pak, itu revisi terus sampai udah nggak tahu lama itu berapa kali, karena kan kalau saya ngerti kan pasti kasih revisi gitu. Karena ini besar banget ya. Nah, kalau yang Brebes itu kan tidak malah ada tambahan ya Sal ya? Perlengkapan lainnya gitu ya. Banyak sih Pak. Itu ada 3 toko kan Pak itu. Ada 3 toko ya. Jadi 1. Jadi 3 toko jadi kayak shopping center gitu ya. Oke. Berarti kan kalau yang gede ini bisa jadi revisinya bisa berkali-kali ya. Bisa berkali-kali. Tergantung, karena ini kan kita ajukan lagi ke konsumennya ya. Calon konsumen kita kalau seandainya desain sudah jadi, mereka setuju apa tidak dengan cara ini dan sebagainya. Oke. Kalau ngedesain 100 meter Sal, berapa lama Sal? Kalau sekarang cepet Pak, 100 meter. Karena udah ada template-nya. Ada template-nya. Jadi nggak tempel-tempel aja. Jadi kalau desain-desain yang simple dan standar, itu bisa dengan cepat dikerjakan. Misalnya kita survei nih Pak, sekalian dibikin layout-nya, nah nanti kita bisa. Ada pengalaman nggak Sal? Kita datang ke konsumen, kita desain langsung deal. Ada Pak kemarin yang di Kulon Progo itu. Di mana? Kulon Progo ya? Iya, Kulon Progo yang terakhir itu. Jadi kita bisa ya melayani permintaan. Jadi kalau seandainya kita langsung datang lokasi, kita ukur, terus Faisal langsung ngedesainin langsung desainin, kemudian langsung deal gitu ya. Iya, langsung deal. Jadi kan artinya kan konsumen bisa langsung lihat ya Sal. Ini pakai apa Sal?
Kalau saya biasanya pakai SketchUp. SketchUp. Jadi kan konsumen ketika pas dimunculin langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan. Okay. Jadi posisinya di mana, nanti sampai seberapa jaraknya itu terlihat Pak nanti. Langsung. Gitu. Jadi dia bisa langsung, wah ini kayaknya. Oke, Sal. Pemilihan warna itu dari kita atau dari konsumen sih Sal? Raknya Sal? Kalau rak sih paling kita cuma bisa menyarankan Pak. Pilihan tetap ke konsumen. Nah, Faisal nyaranin nih. Kalau Faisal kakak desain gini, kalau misalnya catnya ini bagusnya apa? Kalau cat yang dinding atau yang dinding? Kalau dinding harus putih Pak. Putih sebaiknya putih ya. Karena kan putih itu kan memantulkan cahaya tuh Pak. Jadi lebih efisien nanti. Kecuali kalau dia udah ngecat duluan ya. Ya, tapi jangan sampai ngecatnya yang warna gelap ya Pak. Kalau warna gelap. Kalau warna gelap itu kita sarankan untuk diganti cat. Diganti catnya. Kecuali dia memang menjual misalnya kayak toko oleh yang berkonsep kayak gitu. Berarti bukan yang grocery produk. Jadi toko oleh mungkin ada konsepnya. Tuh, kalau toko minimarket tapi dengan cat yang gelap misalnya biru atau hitam itu otomatis kan kurang eye-catching tuh Pak dilihatnya gitu, malah kayak jadi warung remang-remang gitu. Ya. Nah, kemarin kan kita ada ini ada layout yang tadi kan biasa ngomong tentang kopi. Bisa juga ada tambahan ya, kalau yang lokasinya kayak dia minta convenience gitu, bisa. Ada tambahan layout apa sih biasa namanya? Kalau biasanya sih kemarin terakhir itu kita ada bikin layout kayak food court, food cornernya. Ya. Jadi kan sekarang food corner ini kan jadi daya tarik anak-anak muda tuh Pak. Jadi kalau minimarket terus itu ada food cornernya, nah itu akan. Itu apa yang dijual kemarin di sana? Kalau kemarin itu terakhir itu odeng sama kayak makanan siap saji yang frozen itu Pak, yang tinggal goreng kayak gitu. Jadi itu bisa kita layoutin semua ya, kita bisa desainkan semua ya. Kita bisa layoutkan, bisa kita carikan rekomendasi alatnya yang seperti apa, vendornya siapa kita bisa. Kecuali kalau kita bisa garap sendiri bisa ya. Ya bisa. Oke. Ya, Sal, berarti ini kan tentang desain berkaitan dengan layout ini kan yang pertama luasan. Yang paling penting luasannya harus detail. Kemudian ukuran-ukurannya maksudnya ya. Kemudian nanti raknya ini menyesuaikan dengan ukuran tokonya. Ukuran tokonya rak mana yang cocok. Apakah tinggi 170, legnya 30-25. Nah, kemudian juga berkaitan nanti tentang keinginan konsumennya. Apa sih terpenting? Nah, misalnya dia pengen ada toko berkonsep, kita juga bisa ya. Bisa. Toko berkonsep apa? Jadi kita sesuaikan dengan konsep yang mereka inginkan. Nah, ada lagi nggak Sal dari Pasar sendiri tentang layout ini desain? Paling basicnya hanya itu sih Pak. Kalau kayak misalnya toko-toko yang berkonsep itu kan nanti itu biasanya kadang aja konsumen itu nggak paham gitu loh Pak tentang konsep itu. Jadi biasanya kita yang sarankan. Jadi kita pelajari nih tren yang sekarang ini apa sih kayak gitu. Yang laku di pasaran itu apa sih. Nah nanti kita sampaikan ke konsumen apakah sesuai atau tidak, atau setuju atau tidak. Kalau oke, nanti biasanya kita buatkan layoutnya. Ya berarti ini kan ada toko yang berkonsep ya. Konsep yang berbeda. Karena kan selama ini orang mikirnya minimarket ya biasa-biasa aja. Sudah saatnya mungkin ke depan kayak sekarang lagi tren ya, misalnya kayak Circle K gitu ya. Menurut Faisal gimana sih untuk ke depan ini desain minimarket yang paling mungkin ke depan ini yang paling cocok untuk anak muda Sal? Kalau menurut saya sih Pak, kan kita kan mengadopsi kayak style-style dari Barat ya Pak ya, dari Eropa. Kayak kemarin klien yang terakhir itu kan yang di Garut itu Pak, yang Autista itu kan mengadopsi dari minimarket convenience store yang di Eropa, ya. Nah itu menurut saya udah desain yang paling ideal ke depan ya. Ke depannya. Untuk khusus anak-anak muda ya. Di perkotaan tapi ya. Bisa aja sih Pak, di pinggir-pinggir juga bisa Pak. Bisa. Yang penting target market kita ada di situ tuh Pak. Ya, misalnya anak-anak muda atau deket lingkungan sekolah kayak gitu. Bisa juga dengan kampus kayak gitu. Ya kampus mungkin dekat lingkungan sekolah rame misalnya gitu ya. Di perkotaan ini kan maksudnya tidak harus di Jawa ya. Di perkotaan-perkotaan yang luar Jawa pun sangat mestinya sangat masuk ya dengan konsep yang seperti tadi itu ya. Seandainya punya ukuran berapa aja kita siap bikinkan ya. Layout mau 100 meter sampai yang
Oh, dulu saya udah bikin dulu tuh yang kain 500 meter. Oh, malah di bawah ini katanya 1.200 ya. Lebih gede lagi ya. Ini 1.200 kali 3 loh, San. Iya, emang iya, Pak. Oh, lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Oke. Ya, terima kasih. Nanti bagi teman-teman sahabat retail yang mau dibuatkan desain, kita bisa bantu buatkan desain luasan dari 20 meter sampai ribuan pun bisa kita bantu ya. Oke, terima kasih. Salam sahabat retail. Terima kasih ya, Sal ya. Terima kasih, Pak. Yo.